الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT dimanapun berada, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kita selalu dalam rangka mempelajari kitab Allah SWT, mempelajari kitab Allah SWT sama dengan membiarkan Allah SWT berbicara kepada diri kita masing-masing melalui lisan-lisan kita semua. Itulah sebabnya semoga Allah SWT menjaga lisan kita agar senantiasa terjaga sebagaimana keterjagaan kitab suci Al-Quran. Jemaah sekalian, kita pada malam hari ini akan masuk pada ayat 11 sampai ayat 20 surat At-Tur, surat yang ke-52. Karena bersama kita sudah ada Ustaz Zena, Ustaz Wahyudin Wahid, kita mintakan kepada beliau dengan segala hormat untuk memandu kita, membimbing kita membaca ayat suci Al-Quran, surat 52 ayat 11 sampai 20. Kepada Ustaz Wahyudin Wahid, kita persilakan dengan segala hormat kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengarannya Bu ya, Bapak? Kedengaran. Alhamdulillah ya. Baiklah, kita lanjut tadarus kita pada malam hari ini pada surat Tur ayat 11 sampai 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailun yawma idzin lil mukazzibin. Alladzina hum fi khawdin yal'abun. Alladzina hum fi khawdin yal'abun. Yawma yud'auna ila nari jahannam da'a. Yawma yud'auna ila nari jahannam da'a. Hadihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Hadihin kuntum biha tukadzibun. Afasihrun hadza am antum la tubsirun. Afasihrun hadza antum la tubsirun.
اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم فاكهين بما آتاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين. صدق الله العلي العظيم صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد wajil farajusya. Kita haturkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustazina Ustaz Wahyudin Wahid. Semoga apa yang beliau pandukan kepada kita, tuntunkan kepada kita menjadi amal jariah baginya dan menjadi wasilah baginya Allah SWT mencatatkannya sebagai hamba-hamba yang berhak disatukan dengan as-salihin nanti di akhirat. Begitu juga Bapak Ibu semuanya yang ikut terlibat tadi membaca Al-Quran. Semoga Allah SWT mensucikan jiwa hati Bapak Ibu sekalian dengan kesucian ayat-ayat Al-Quran yang barusan kita baca. Kita teruskan surat At-Tur kita. Jadi surat At-Tur ini adalah surat yang ke-52. At-Tur artinya bukit, biasa disebut dengan Tur Sina, Gunung Sinai.
turunnya di Mekah, lalu kemudian disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 49 ayat. Terakhir kita sudah sampai di ayat 9 dan 10. Ini adalah berbicara tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini pada akhirnya, yaitu bahwa semua yang ada sekarang akan berakhir, karena memang semuanya adalah tidak tetap, semuanya berubah. Langit juga bergerak, gunung-gunung juga bergerak. Dan yang bergerak menunjukkan bahwa tidak ada, karena kalau dia ada tidak bergerak. Karena yang disebut dengan bergerak atau berubah adalah apa yang kita saksikan pada saat ini beda dengan yang tadi. Jadi setiap yang kita saksikan sekarang beda dengan yang tadi. Dan apa nanti akan terjadi kemudian beda dengan yang sekarang. Kalau apa yang terjadi kemudian sama dengan sekarang, dan apa yang terjadi sekarang adalah sama dengan yang tadi, maka itu artinya tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan artinya tetap. Satu-satunya yang tetap dalam kehidupan ini adalah Allah SWT, Rabbuna, Rabbus samawati wal ard, karena Allah adalah zat yang kekal. Kekal artinya abadi, abadi artinya tidak mengalami perubahan. Sedangkan segala sesuatu selain dia adalah mengalami perubahan. Perubahannya tergantung kepada apa yang Allah tetapkan atas sesuatu itu. Terakhir kemarin kita sudah sampai di ayat-ayat ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tamurrus sama'u maura. Pada hari itu langit berguncang dengan seguncang-guncangnya. Pada saat kiamat nantinya alam semesta akan hancur. Dan hancurnya alam semesta jangan kita bayangkan akan ada puing-puingnya, akan ada reruntuhannya. Seperti mana kalau kita menyaksikan api itu benar-benar ada, membakar, bisa menyulut kebakaran besar, tetapi kalau api ditiup, maka kemudian mati. Pada saat api mati, kemana tadi apinya? Hilang begitu saja. Begitulah juga dengan alam semesta ini. Watasirul jibalu sayra, begitu juga gunung-gunung berjalan. Watasirul jibalu sayra. Jadi gunung-gunung ini juga bergerak, berjalan. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau semuanya bergerak, berjalan, lalu kemudian dari mana mereka bergerak dan menuju ke mana mereka berjalan? Jawabannya disebutkan dalam satu ayat yang sangat terkenal, yaitu Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya datang dari Allah dan semuanya bergerak, berubah menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang kemudian menghilang begitu saja. Apa sebabnya? Karena yang mengadakannya adalah semuanya Allah Subhanahu wa taala. Atas keinginan dan kehendak Allah lah semuanya menjadi ada dan menjadi. Begitu keinginan dan kehendak Allah berhenti pada sesuatu, maka sesuatu itu kemudian meniada. Ketika meniada artinya apa? Kembali kepada Dia yang mengadakan segala sesuatu. Ini yang disebut dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekarang kita masuk pada surat baru, pada ayat baru, yaitu ayat 11. Nah, sayangnya Bapak Ibu sekalian, karena kita ini berubah, maka kemudian dan bergerak, harusnya seperti juga tadi alam semesta, langit, gunung-gunung, bergerak, berubah dari Allah SWT, menuju kembali kepada Allah SWT, harusnya jiwa manusia juga mengalami perubahan seperti itu. Makanya supaya perubahan kita kembali kepada Allah benar-benar benar, maka kemudian Allah mengirim kepada kita pemandu, yaitu kitab suci Al-Quran. Cuma sayangnya begitu Nabi datang membawa Al-Quran atau kitab-kitab suci sebelumnya juga, sayangnya banyak orang yang berpaling, membungkuminya, seraya bermain-main saja. Jadi ini adalah ilustrasi manusia itu membelakangi kitab suci karena mereka asyik dengan permainannya. Ini aslinya gambarnya anak-anak tetapi bermain-main, lalu kemudian biasanya diminta oleh orang tuanya untuk mengaji, biasanya mereka susah. Apa sebabnya? Karena larut dalam nikmatnya permainan. Begitulah juga dengan manusia secara keseluruhan. Ketika Allah SWT mengirim kepadanya kitab suci, seperti yang kita lihat pada gambar ini, apa yang terjadi? Mereka berpaling dan tidak memperhatikannya, karena mereka larut dengan permainan kehidupan dunia ini. Bagi mereka, kehidupan dunia seakan-akan mengekalkannya.
yasabu annama lahu akhlada. Mereka berpikir bahwa apa yang mereka dapatkan dalam kehidupan dunia ini akan membuat mereka kekal. Maka apa yang terjadi? Allah mengatakan bagi orang yang seperti ini, yaitu memunggungi, membelakangi kitab suci, hakikatnya adalah mendustakan keinginan hatinya. Karena keinginan hati setiap kita adalah pengen yang hati kita semuanya ingin berjalan. Lihatlah manusia. Manusia dari SD tidak puas masuk SMP. Dari SMP ataukah junior high school tidak puas lagi masuk ke sekolah berikutnya kalau sudah tamat. Begitulah seterusnya manusia. Sampai kemudian mereka di wisuda dikasih sertifikat sebagai sarjana, ijazah. Setelah sarjana tidak merasa puas. Setelah bekerja biasanya kuliah lagi. Begitulah seterusnya. Manusia ingin berubah dan berubah. Ke arah mana perubahan manusia itu? Siapapun orangnya, apapun profesinya, maka semua manusia ingin berubah menuju kepada yang terbaik. Yang terbaik dalam profesinya atau terbaik dalam hal nilai-nilai. Tapi intinya adalah dalam diri manusia ada keinginan untuk menjadi terbaik. Nah, agama mengajarkan kepada kita, akal mendiktekan kepada kita bahwa yang terbaik itu adalah sesuatu yang menciptakan alam semesta ini. Karena sebaik-baiknya emas adalah ciptaan. Sebaik-baiknya pangkat dan jabatan dibuat oleh organisasi manusia. Sebaik-baiknya predikat itu adalah dibuat oleh manusia. Predikat seperti dokter, insinyur, sarjana hukum, sarjana ekonomi dan sebagainya itu dibuat oleh manusia. Manusia yang bikin organisasinya, baru membuat kriteria kalau sampai level ini mendapatkan gelar sarjana seperti ini. Nah, makanya Mas Kaiser, ketika manusia menolak Al-Quran tadi ataukah kitab suci, maka pada dasarnya mendustakan bisikan hatinya. Allah mengatakan fawailun yauma idzil lil mukadzibin. Pada akhirat nantinya setelah kiamatnya alam semesta ini, maka kecelakaan neraka wailah yauma idzin pada hari itu lil mukadzibin, orang yang hatinya berdusta, mendustakan bisikan hati nuraninya. Yang ingin mereka cari sebetulnya adalah kebahagiaan dunia dan akhirat, tetapi mereka hanya memilih kebahagiaan dalam tanda petik dunia saja. Mereka mencari dunia dan mereka mengingkari ataukah mengebelakangkan kepentingan akhiratnya nantinya. Maka Allah mengatakan fawailun. Wailun itu neraka wail. Jadi kata-kata fawailun ini kita temukan berkali-kali dalam Al-Quran. Wail ini juga ditujukan kepada orang yang kerjanya mengumpat dan mencelah. Dan mengumpat mencelah juga gara-gara harta. Wailul likulli humadatil lumada alladzi jama'a malahu wa addada. Neraka wail, kecelakaanlah pada saat itu bagi orang-orang yang kerjanya mengumpat dan mencela. Di dunia kerjanya mengumpat dan mencela. Tidak ada yang tidak dicela, tidak ada diumpat. Kerjanya mengumpat dan mencela. Apa sebabnya? Karena semata-mata tujuannya adalah dunia dan mereka menyangka dunia harta bendanya mengekalkannya. Yahsabu annama lahu akhlada. Begitu juga orang yang serakah, orang yang selalu ingin mengorbankan orang lain untuk kepentingan dirinya dalam hal benda-benda, juga diancam dengan wailun. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang mutaffifin. Siapakah itu? Kalau mereka membeli sesuatu, minta dilebihkan. Tapi kalau dia hanya menjadi penjual, mengurangkannya. Seperti itu, mutaffifin. Dan wail juga kita kenal bagi orang yang sholat, tetapi sholatnya hanya untuk dilihat saja. Lalai daripada nilai-nilai value yang ada di dalam sholat. Wailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah, wailah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang sholat tetapi lalai daripada sholatnya. Nah, di sini katakan fawailul yauma idzil lil mukadzibin. Neraka wailah, kecelakaanlah yauma idzin pada hari itu lil mukadzibin bagi orang mendustakan. Apa yang menyebabkannya mendustakan? Yaitu tadi di bawah alladzina hum fi khaudin yal'abun. Yaitu orang-orang yang mereka yang berada dalam khaudin yal'abun. Kata-kata yal'abun ini kan berarti menunjukkan dunia. Karena dalam beberapa ayat disebutkan dunia itu adalah lahwun wa la'ibun. La'ibun itu adalah permainan dari kata la'iba yal'abu. Jadi kalau bermain yal'abu atau yal'abuna di sini karena bentuk jamak. Jadi mereka bermain-main dalam kesesatan. Kenapa kesesatan?
Karena menjadikan dunia sebagai tujuan tertinggi. Menjadikan dunia sebagai tujuan tertinggi, padahal sebetulnya nurani kita mengatakan ada kematian dan di balik kematian ada kehidupan, maka kemudian sudah ada yang tersesat. Kalau kita ingin pergi misalnya ke suatu kota, ke suatu daerah, lalu kemudian kita tidak sampai di sana, tapi hanya berputar-putar di daerah sekitar kita, itu namanya tersesat. Kenapa? Karena hanya untuk bermain-main saja. Alladzina hum fi khawdin yal'abun. Jadi mereka yang terbuai dengan kehidupan dunia, bermain-main. Dan karenanya mereka tersesat. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan di sini bahwa penyebab unsur, anasir, variabel yang menjadi penyebab orang tersesat adalah bersenang-senang. Bersenang-senang dalam pengertian hanya untuk mencari nafkah, baru setelah itu kemudian memenuhi seluruh kebutuhan nafsaninya saja. Sementara kita ini punya sesuatu yang lebih tinggi, yaitu rohani. Kita ini bukan hanya punya mata, kuping, dan lidah, tetapi kita juga punya apa? Punya akal, pikiran. Mata, kuping, dan lidah untuk menjangkau alam materi, alam dunia. Dengan mata kita melihat pelangi, dengan kuping kita mendengarkan suara katak dan jangkrik, dengan lisan kita bisa berbicara, berkomunikasi, dan berteriak apabila ada yang mengancam. Tetapi semuanya tidak bisa memikirkan sesuatu di luar alam materi, di luar ruang dan waktu. Maka Allah berikan kepada kita fakultas, variabel, instrumen untuk menjangkau alam di luar ruang waktu, yaitu akal pikiran kita. Nah, orang-orang yang tersesat itu adalah menafikan kerja-kerja akalnya, sehingga kemudian mereka merasa senang saja dengan apa yang dilihat. Bersenang-senang dengan pandangan matanya, bersenang-senang dengan pendengaran kupingnya, bersenang-senang dengan apa yang dikatakan oleh mulutnya, sehingga kemudian lupa kalau ada alam di balik alam panca indera. Maka karenanya mereka disebut dengan yal'abun, kerjanya hanya bersenang. Tidak punya roti, Pak. Ada di bawah itu loh, banyak roti. Nah, jemaah sekalian, apa kata Allah SWT terhadap orang seperti ini? Nanti mereka akan didorong masuk ke dalam neraka. Seperti jadi ini adalah ilustrasi, ini di belakang mendorong orang-orang di sini langsung terjun ke dalam neraka. Ya, jadi orang-orang seperti ini akan didorong masuk ke dalam neraka. Kenapa didorong? Karena di dunia dulu ada patronnya, ada role modelnya di dalam berkehidupan dunia, ada patronase, sehingga kemudian mereka lebih mengikuti patron-patron dunianya daripada patron-patron nilai-nilai yang mengantarkannya kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Akhirnya tanpa mereka merasakannya bahwa sebetulnya siapa yang dulu mereka anggap sebagai motivatornya di dunia, sangat mungkin adalah justru mendorongnya, menjerumuskannya ke dalam adab api neraka, seperti kita lihat ini jatuh satu persatu jatuh ke dalam neraka. Yauma yuda'una, pada hari itu yuda'una. Jadi pada saat itu yuda'una, mereka dipanggil, didorong ila nari jahannam, ke dalam neraka jahannam. Da'a, dengan dorongan yang sekuat-kuatnya. Jadi mereka didorong, mereka didrive. Ingat kata-kata da'a ini sebetulnya lebih kepada motivasi. Karena kan da'a itu kan panggilan. Ini adalah dipanggil. Yuda'una, mereka dipanggil terus-menerus ila nari jahannam. Jadi dari sini kita lihat bahwa sebetulnya di dunia ini mayoritas orang itu masuk neraka adalah karena dipanggil, karena dijerumuskan, karena dimotivasi oleh siapapun di sekitarnya. Jadi artinya secara nurani, secara akal sehat tidak ada orang yang masuk ke dalam neraka. Tetapi karena ada dorongan, ada pemantik, ada trigger di sana, ada katalisatornya, lalu kemudian mereka ikut masuk ke dalam neraka jahanam. Yauma yuda'una ila nari jahannam ada. Jadi mereka pada saat itu dipanggil. Nah, ini adalah konsekuensi daripada di dunia. Nah, di akhirat juga akhirnya mereka dipanggil masuk ke dalam neraka jahanam. Panggilannya di akhirat bukan lagi melalui temannya, tetapi ia mewakili neraka jahanam, yaitu malaikat penjaga neraka. Jadi malaikat penjaga neraka memanggil orang-orang seperti ini masuk ke dalam neraka jahanam dengan panggilan yang sungguh-sungguh, dengan panggilan dengan suara yang tidak mungkin mereka tidak mendengarkannya. Setelah itu kemudian ketika mereka datang, penjaga neraka mengatakan hadhihin nar, inilah an-nar. Jadi hadhihin nar. Jadi tadinya dipanggil menuju kepada nar. Sampai di sana penjaga neraka mengatakan hadhihin naru
allati kuntum biha tukadzibun. Muncul lagi tukadzibun, 2 kali. Allati kuntum. Jadi inilah neraka yang kuntum. Kalian dulu di dunia biha dengannya tukadzibun. Jadi yang kita sampaikan tadi di atas menganiaya dirinya. Kenapa? Karena mendustakan apa yang sesungguhnya jiwanya inginkan. Jiwa manusia ingin bahagia selamanya. Ingat, tidak ada manusia manapun yang tidak menginginkan bahagia selamanya. Cuma jalan yang ditempuh ada yang salah. Tapi seluruh jiwa manusia menginginkan selamat, bahagia dunia dan akhirat, atau bahagia selama-lamanya. Mereka lupa bahwa kalau bahagia selama-lamanya di dunia tidak mungkin, karena hidup di dunia juga tidak mungkin selama-lamanya. Hidup di dunia adalah sifatnya sementara. Setelah itu kita akan meninggalkannya dan pindah ke alam berikutnya. Sehingga kalau kita ingin hidup bahagia selama-lamanya, harus mempersiapkan kepindahan kepada alam berikutnya. Karena selama-lamanya yang tak berbatas itu adalah setelah kehidupan berikutnya, bukan dalam kehidupan dunia ini. Makanya jemaah sekalian, supaya kita jangan terjerumus seperti ini, jangan sampai terpanggil yudauna, kita sampaikan tadi ada orang, ada oknum, dan di dalam ayat-ayat yang lain kita sudah sering angkat bahwa oknum-oknum itu sangat mungkin orang dekat kita, orang yang kita anggap sebagai agamawan dan sebagainya. Ternyata mereka punya kepentingan-kepentingan sehingga tanpa kita sadari mereka justru mengajak masuk ke dalam neraka jahanam. Lalu kalau begitu siapakah yang patut kita ikuti? Yang harus kita ikuti panggilannya agar kita tidak masuk ke dalam neraka jahanam. Kita akan angkatkan 2 surat yang berbicara tentang ini. Mari kita buka surat Al-Mutaffifin dulu tadi. Kita sudah bicara tadi Al-Mutaffifin ya. Ini Al-Mutaffifin. Ya. Surat Al-Mutaffifin. Kita mulai dari ayat 13 ya. Allah SWT berfirman, ini Al-Mutaffifin, kita mulai dari ayat 13. Al-Mutaffifin ini adalah juz amma. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, iza tutla alaihi ayatuna. Mereka apabila dipanggil, dibacakan kepadanya ayatuna, ayat-ayat kami. Yang membacakan siapa? Iya, pasangan ayat-ayat itu sendiri, yaitu manusia suci, nabi, misal kamil. Apa kata mereka yang tadi mendustakan, yang tadi mengingkari hati nuraninya? Qala, dia berkata, apa yang disampaikan Muhammad itu, apa yang disampaikan oleh para pengganti Nabi itu, warasatul anbiya, adalah asatirul awwalin. Isinya hanya cerita orang-orang terdahulu. Isinya cerita tentang Nabi Adam, isinya tentang Nabi Idris, isinya tentang Nabi Nuh, isinya tentang Nabi Hud, Nabi Soleh, dan sebagainya. Sehingga bagi mereka itu hanya cerita orang terdahulu. Lupa bahwa yang namanya pengajaran itu adalah mengambil ilmu dari apa yang sudah terjadi. Fisika, ngambil pelajaran dari alam yang sudah ada, bukan alam yang belum ada. Begitu juga dengan biologi, mengambil pelajaran dari dunia organik yang sudah ada, dunia biologis yang sudah ada. Jadi kita mempelajari kata, kenapa? Karena kata sudah ada. Kita mempelajari misalnya tadi planet, karena planet sudah ada. Jadi semuanya sudah ada. Nah, kalau berbicara tentang nilai-nilai kemanusiaan, tentu berbicara tentang manusia. Manusia sudah pernah hidup. Nah, tetapi bagi mereka, harusnya kitab suci Al-Quran hanya berbicara tentang masa depan. Tidak berbicara tentang masa lalu. Bagi mereka, kalau berbicara tentang masa lalu, itu hanya dongeng-dongeng belaka saja. Mereka lupa bahwa yang namanya sejarah adalah berkelanjutan sampai ke depan. Bedanya disebut sejarah itu adalah telah masuk dalam kategori past tense. Tetapi yang namanya waktu tidak hanya pas. Waktu itu bergulir secara lurus ke depan. Dari dulu, past, sekarang, present, dan akan datang future. Itu satu garis lurus. Penggunaan kata kita saja mengatakan itu past, present, dan future. Hakikatnya itu cuma satu garis lurus. Kalau Bapak Ibu sekalian bikin garis lurus, pasti akan ada istilah awal, ada istilah tengah, dan ada istilah akhir. Nah, tengah itu yang kemudian dalam waktu kita sebut dengan sekarang. Jadi sekarang itu pertengahan antara yang dulu dan yang akan datang. Pertengahannya adalah sekarang. Nah, bagi mereka jemaah sekalian, seakan-akan tidak sah orang berbicara tentang kebenaran kalau berbicara tentang masa lalu. Begitu berbicara tentang masa lalu, mereka mengatakan
ini adalah asatirul awwalin. Ini adalah dongeng-dongeng, satire-satire tentang orang-orang terdahulu saja. Jadi mereka hanya dongeng-dongeng, cerita-cerita orang terdahulu saja. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bahkan kenapa banyak orang suka nonton film, sinetron, dan sebagainya? Apakah mayoritas film itu ada kisah aslinya? Jawabannya tidak ada. Kalau ada kisah aslinya, itu film sejarah, film dokumenter. Tapi film-film yang kita nonton bioskop itu kan karangan saja. Ya, itu adalah imajinasi penulis buku atau penulis sinetron. Tapi kenapa orang nonton? Padahal itu berbicara tentang orang lain. Yang juga cuma dikarang kebanyakan. Nah, inilah lucunya Bapak sekalian, inilah ironinya manusia, karena cerita terdahulu yang datang dari Allah yang berbicara tentang kebenaran, tentang fakta, tentang realitas di suatu masa tertentu yang lalu kemudian di sana ada kemudian penghukuman dari Allah dalam bentuk azab, mereka menyebutnya satirul awwalin. Tapi kalau mereka menonton film-film, sinetron-sinetron, tidak disebutnya sebagai asatirul awwalin, tapi disebutnya sebagai apa? Sebagai hiburan yang berkualitas. Disebutnya sebagai apa? Sebagai hiburan yang bermutu. Bahkan kalau kita menyampaikan kenapa waktunya habis nonton televisi saja, mereka mengatakan bahwa di sana juga banyak nilai yang kami dapatkan. Sedemikian banyaknya nilai-nilai itu, mereka memunggungi nilai-nilai Al-Quran karena mereka mengurangi waktu belajar Al-Qurannya demi memperbanyak waktu menontonnya. Kalla, kata Allah, kalla, sekali-sekali tidak. Bal rana ala qulubihim. Sebetulnya bukan karena itu adalah satirul awalin yang ada dalam Al-Quran, tetapi rana, ada kotoran yang menutupi kalbu mereka. Rana ala qulubihim, ada rana. Bagus nih terjemah bahasa Inggrisnya. Ada stain has covered the heart. Jadi cuma sekalian ada kotoran yang menutupi kalbu mereka, hati mereka. Jadi rana ala qulubihim, maka akibat perbuatan kita sendiri. Jadi yang namanya rana penutup itu bukan Tuhan yang kasih, tetapi akibat perbuatan kita. Makanu yaksibun bal rana ala qulubihim. Ada penutup, ada kotoran yang menghijabi, yang menempel di hati mereka akibat perbuatan mereka sendiri. Makanu yaksibun. Kalla, sekali-sekali tidak. Penyebabnya mereka terkotori jiwanya itu dan tertutup, innahum, karena sungguhnya mereka itu an rabbihim, tentang Tuhan mereka atau apa yang datang dari Tuhan mereka. An ini datang dari Tuhan mereka, kita artikan begitu. Yauma idzin, pada hari itu terbukti la mahjubun, mereka terhijab. La-nya di sini taukid, benar-benar mahjub dari kata hijab. Jadi mahjub itu terhijab. Jadi benar-benar terhijab. Jadi kotoran-kotoran tadi yang disebut dengan rana di sini kemudian menjadi penutup, sehingga jiwa mereka, kalbu mereka menjadi mahjub, ya. Mahjub, tertutup. Nah, mahjubun, pada hari itu mereka juga tidak bisa menyaksikan Allah. Kenapa? Karena penutup hatinya yang dipasang di dunia akan tetap seperti itu sampai nanti di akhirat. Summa, sekali kemudian kata Tuhan, karena akibat perbuatannya tersebut dan mereka mengingkari kebenaran dan menyebut kebenaran sebagai asatirul awwalin, innahum, sungguhnya mereka itu lamnya tahu lagi di sini, pasti salul jahim, akan memasuki neraka jahanam. La salul jahim, pasti mereka nanti mendaratnya, landingnya di neraka jahanam. Kenapa? Karena tidak mensucikan jiwanya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa benar-benar faktor jiwa ini adalah faktor yang sangat penting bagi manusia kaitannya dengan keselamatan di akhirat. Jadi siapa saja yang peduli, yang concern, berkenaan dengan keselamatannya di akhirat, harus bermula dari memperbaiki hatinya. Apa yang harus kita hilangkan dari hati kita? Hijab. Hati kita yang mahjub, yang tertutup, harus kita angkat hijab-hijabnya. Ketika kita angkat hijab-hijabnya, kita berusaha namanya mukasyafah, menyingkapkan hijab-hijab itu. Jadi pusat pekerjaan manusia dalam beragama di mana? Di jiwa. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Ikhlas itu tempatnya di jiwa. Mukhlis itu bisa diartikan dengan suci, bersih. Karena ikhlas itu tidak ada lagi. Jadi ketika mukhlis, tidak ada lagi kepentingan di sana. Tidak ada lagi hijab yang menutupi kalbunya. Summa yuqalu, kemudian dikatakan kepadanya, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
Di sana dikatakan inilah dulu di dunia yang kuntum itu kalian dulu di dunia bihi dengannya tukadzibun. Ingat tadi kata mendustakan. Ini kata tukadzibun. Di sini kita lihat di sini kata-kata ya ini tukadzibun ini sama persis Bapak Ibu lihat ini. Ini sama nih, tukadzibun ini sama persis ya. Jadi ini sama dengan yang ini tadi ya ini. Tukadzibun juga ya. Jadi dikatakan kepada mereka inilah ya tempat kamu di akhirat karena dulu di dunia kamu mendustakan apa? Mendustakan ayat-ayat Allah yang tugasnya adalah memandu, membimbing kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalla, sekali-sekali tidak. Inna kitabal abrari lafi illiyin. Jadi kalau kita ingin terpandu, tertuntun masuk ke dalam surga dan tidak terdampar di neraka, maka harus mengikuti kitabul abrar. Kitab yang menjadi pasangan kaum abrar. Jadi al-abrar itu manusia, orang-orang yang albir. Dalam surat Al-Insan kita tahu bahwa innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Itu adalah sebab nuzulnya adalah Sayyidina Ali, kemudian putra Nabi Sayyidah Fatimah dan juga anaknya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Menjadi penyebab turunnya apa? Al-abrar ya yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at'ama ala hubbi miskinan wa yatima wa asira. Lalu kemudian dia berpuasa 3 hari berturut-turut sebagai nazar atas kesembuhan putranya yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Lalu kemudian turun ayat itu. Jadi siapa al-abrar? Nah, saya katakan kalau sekali-sekali tidak. Kalau ingin kalian tidak dipanggil masuk ke dalam neraka, tapi dipanggil oleh sahibul jannah, ya ikutilah itu. Karena ini panggilan, kitab ini kan kitabnya. Jadi artinya apa? Al-abrar ini punya kitab, yaitu al-abrar adalah pasangan sebuah kitab. Kitab yang dipasangkan dengan al-abrar disebut dengan kitabul abrar. Jadi kitabnya al-abrar. Ada kitabnya bukan al-abrar. Kenapa? Karena dia bukan pasangannya sebetulnya. Kalla inna kitabal abrar. Sekali-sekali tidak. Sungguhnya kitabnya al-abrar itu la benar-benar berada di Illiyin, tempat yang paling tinggi. Illiyin, ya. Illiyin dari kata Ali. Aliyun itu tinggi. Ya. Illiyin dari kata Ali. Illiyin beralih, menuju kepada yang paling tinggi. Lafi Illiyin. Jadi innal kitabal abrar lafi Illiyin. Baru Tuhan bertanya, wa ma adraka ma Illiyun? Tahukah kamu apa itu Illiyun? Wa ma adraka ma Illiyun? Ingat kata-kata dari Ali. Tahukah kamu ma adraka ma Illiyun? Allah mengatakan kitabun marqum. Kitabun, kitab yang tertulis dalam pengertian begini. Marqum itu kan bukan maktub, tapi marqum. Ya, rakam. Rakam itu kan sebetulnya nomor-nomor ya. Ya, nomor-nomor itu artinya apa? Contohnya saja 4. Itu mengandung di dalamnya nilai 4. Ya. 100 di dalamnya mengandung 100 entitas. Nah, jadi marqum ini artinya apa? Sebuah kitab yang kelihatannya satu, tetapi di dalamnya adalah Al-Quran itu sendiri. Kitabun marqum. Ini tadi kitabun abrar. Jadi kitab al-abrar ini adalah kitabun marqum. Ingat, bukan maktub sebetulnya, tapi marqum. Dari kata rakam. Rakam itu kan nomor-nomor. Kitabun marqum. Yashhaduhul muqarrabun. Siapa yang menyaksikan itu? Al-muqarrabun ini. Jadi yashhaduhul muqarrabun, mereka yang menerima, yang menjadi pasangan daripada kitab itu, yang disebut dengan al-abrar, yang disebut dengan kitab marqum di sini adalah al-muqarrabun. Ingat, bukan muqarribun, tapi muqarrabun. Sama dengan mukhlasun, bukan mukhlisun. Bukan mukhlisun, tapi mukhlasun. Bukan muqarribun, tapi muqarrabun. Beda. Muqarribun yang mendekat, tapi muqarrabun didekatkan. Yashhaduhu, apa yashhadu kita sudah terangkan. Ya, menyaksikan itu siapa menyatu. Menyatunya antara menyaksikan dan disaksikan. Dia hadir di sana. Yang menyaksikan dan disaksikan menjadi satu. Jadi syahada itu adalah ketika menyatu antara syahidin wa masyhud. Syahidin wa masyhud. Yashhadul muqarrabun. Al-muqarrabun itu menyaksikan itu semuanya. Innal abrara lafi na'im. Baru diulangi lagi. Innal abrara. Bukan lagi kitabnya, tapi al-abrar, orangnya.
yang pada dirinya tersimpan kitab suci, dan kitab suci yang ada pada dirinya disebut dengan marqum. Dan karenanya dia adalah kitab yang sungguhnya, kitabul abrar. Siapakah abrar itu? Lafi na'im, benar-benar berada dalam kenikmatan. Inilah kebahagiaan sejati. Artinya apa? Al-abrar ini adalah benar-benar berada dalam kenikmatan. Tidak pernah hatinya terganggu dengan apapun juga. Ya, kata orang pepatah Melayu, anjing menggonggong, kapilah berlalu. Apapun yang terjadi tetap istiqomah dengan pendapatnya. Mau diperangi, mau diisolasi, mau diancam dibunuh, tidak pernah keluar daripada kebenaran. Kenapa? Karena dia naim. Apa naim? Pembawa kenikmatan. Apa kenikmatan yang dibawanya? Kenikmatan berwilayah. Jadi innal abrar lafi naim. Al-abrar itu benar-benar berada dalam naim. Nah, ini adalah rombongan ayat pertama yang kita bahas berkenaan dengan tadi al-muqaddimun dan da'a tadi. Kan kita lihat ada kata da'a tadi di sebelumnya ya. Nih. Yauma yuda'una ila nari jahannam da'a. Di tempat lain kata-kata yuda'una itu adalah nada yunadi, kita pernah bahas juga. Ya. Nanti ketemu juga nada yunadi itu nanti ketemu al-abrar juga. Mari kita lihat surat Ali Imran ya. Kita lihat surat Ali Imran di sini. Surat Ali Imran ya. Surat Ali Imran. Ayatnya 193. Allah berfirman, Rabbana innana, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami, sami'na, telah mendengar, munadian, panggilan, yunadi, orang yang memanggil. Siapa yang memanggil orang mengambil kepada iman? Cuma orang suci. Kalau yang lain-lain kan memanggil kita untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya tanpa kita sadari. Memanggil kita untuk memenuhi kebutuhannya karena nanti ada sesuatu yang harus dia minta dari kita. Ada nanti sesuatu yang harus kita serahkan kepadanya. Nah, kalau ini tidak punya pamrih sama sekali. Ingat kata Al-Abrar di dalam surat Al-Insan ketika dikatakan yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at'ama ala hubbi miskina wa yatima wasira. Kemudian dia berkata bahwa la nuridu minkum jazaan wala syukura. La nuridu minkum, kami tidak pernah menginginkan dari kalian semuanya jazaan, imbalan, atau syukura, bahkan ucapan terima kasih pun tidak perlu. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kenapa? Karena mereka fokuskan hanya tugas-tugas keagamaannya sebagai pemanggil. Maka pemanggil yang dimaksud di sini bukan sembarangan. Jadi sami'na munadiyan yunadi. Kemana? Lil iman, tidak punya kepentingan. An aminu, yaitu agar kami beriman, agar berimanlah kepada Tuhan, itu saja. An aminu birabbikum, tidak punya kepentingan lain. Ya. Fa'amanna, maka kami pun beriman kepada siapa? Kepada munadi tadi. Nah, setelah beriman, Rabbana faghfir lana, wahai Tuhan kami, ampunilah dzunubana, dosa-dosa kami, wa kaffir anna sayyi'atina, dan tutupilah keburukan-keburukan kami. Wa tawaffana, ya Allah, dan wafatkanlah kami ma'al abrar, bersama dengan al-abrar. Kenapa bersama dengan al-abrar? Karena tadi inna kitabal abrari lafi ilin. Kenapa al-abrar? Karena innal abrara lafi na'im. Tawaffana ma'al abrar, ya Allah, wafatkanlah kami bersama dengan al-abrar. Jadi saya kira Pak sekalian, Al-Quran ini terang benderang sebetulnya. Selama kita membahasnya, lepaskan dulu semua kepentingan-kepentingan. Lepaskan kepentingan-kepentingan kelompok, mazhab, dan sebagainya, sehingga kita berhadapan dengan Al-Quran saja. Kita harus keluar dari kepompong kita. Kita harus keluar dari lubang persembunyian kita. Kita harus keluar dari tempurung kita, tempat kita berada. Kita harus keluar. Kita menjadi terbebas. Nanti kita lihat ada kata-kata hurun ain. Jadi kita harus menjadi bebas dulu. Tidak melihat apapun juga. Baru coba kita membiarkan Al-Quran berbicara sendiri. Nah, jadi jemaah sekalian, ya. Jadi Rabbana wa atina ma wa'adtana wal ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Jadi baru berdoa, Rabbana, Tuhan kami, wa atina,
berikanlah kepada kami ma wa'adtana, apa yang telah kamu janjikan ala rusulika, kepada rasul. Apa yang dijanjikan kepada rasul? Yaitu memberikan otoritas untuk memberi syafaat. Wala tuhzina, janganlah engkau menghinakan kami Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dan kamu Tuhan, innaka la tukhliful mi'ad, kamu tidak pernah mengingkari janji. Tapi kapan janjinya Allah? Bersama dengan abrar. Tawaffana ma'al abrar. Jadi harus tawaffana ma'al abrar, baru berlaku ini. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wala tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Nah, jadi jemaah sekalian, itu adalah berkaitan dengan tukazibun tadi. Jadi kita lihat di sini ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Ini adalah Al-Qur'an ya. Tapi ada orang yang tidak, seperti kaget, pura-pura melihat dan tidak menutup matanya. Ya. Dia ingin mengikutinya tapi dia enggak. Ya, tapi dia tidak menemukan juga cacat di dalam diri, di dalam isinya. Sehingga apa yang terjadi, kata Allah? Ya. Afasihrun hada am antum la tubsirun. Apa mungkin kitab Al-Abrar ini, apa mungkin kitab suci dan pasangannya ini adalah sihir, tukang sihir? Kitabnya sihir, orangnya sudah dengan sahir, tukang sihir. Apa mungkin? Tukang sihir sudah jelas, kita sudah berikan juga ilustrasi-ilustrasi sebelumnya. Kalau tukang sihir itu adalah permainan-permainan ketangkasan tangan. Ya. Dan tidak punya tujuan-tujuan ilahiyah, tidak punya tujuan-tujuan transendental. Lalu kemudian pasti mereka meminta sesuatu, minta balasan, karena itu adalah profesi. Sedangkan Nabi tidak ke situ arahnya. Nabi itu adalah justru memikirkan kita, bukan memikirkan dirinya. Ada ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi manittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi semata-mata karena azizun alaihi, terasa berat baginya menyaksikan penderitaan kita. Harisun alaihi, dan Nabi menginginkan kita untuk keluar semuanya dari penderitaan dunia dan akhirat itu. Maka Tuhan berkata, afasihrun hadza, apa mungkin ini disebut dengan sihir? Atau antum kalian la tubsirun, yang tidak melihat. La tubsirun, atau jangan-jangan kalian tidak melihat. Karena realitas Al-Qur'an itu kita tidak melihat. Al-Qur'an isinya semuanya adalah apa? Isinya adalah sesuatu yang serius. Tidak ada isinya Al-Qur'an yang bisa membuat kita tertawa terbahak-bahak. Karena Al-Qur'an isinya bukan candaan. Al-Qur'an isinya bukan lalawakan. Al-Qur'an isinya adalah sesuatu yang serius. Berbicara tentang hakikat kehidupan dunia dan akhirat. Berbicara tentang hakikat alam dan hakikat Allah SWT. Afasirun hadza am antum la tubsirun. Nah, jemaah sekalian berbahagia, bagi mereka yang tidak menjadikan Al-Quran dan pasangan Al-Quran tadi Al-Abrar sebagai pembimbing ataukah pemandu, mursyid, ya ujungnya nanti seperti ini. Mereka masuk ke dalam neraka, ya badannya sendiri adalah terbakar, karena dalam Al-Quran dikatakan waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kenapa manusia? Lihatlah, manusia menyala. Kalau manusia menyala seperti ini artinya apa? Coba kalau kita berdempetan dengan dia, tangan kita pegang, kita akan ikut terbakar. Kenapa disebut dengan al-hijarah, batu? Ya karena jiwanya, hatinya membatu. Ingat tadi mahjub. Mereka terhijab. Hijabnya sampai setebal batu. Islauha, mereka memasukinya. Jadi mereka masuki neraka jahanam itu, fasbiru, maka bersabarlah. Aula tasbiru. Bersabarlah atau tidak bersabar, kata ayat ini. Bersabar atau tidak bersabar tidak ada gunanya nanti di akhirat. Fasbiru aula tasbiru, bersabar atau tidak bersabar, sawaun alaikum, sama saja bagi kalian. Jadi kalian sabar atau tidak sabar sama saja. Kenapa? Karena sabar, jurus sabar hanya bermanfaat digunakan di dunia. Sabar bukan digunakan di akhirat. Sabar bukan untuk digunakan di neraka. Maka kalau masuk dalam neraka, islauha, fasbiru. Terserah kalian mau sabar atau tidak bersabar, sawaun, sama saja alaikum bagi kalian. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Karena sesungguhnya di sana itu kalian dibalas, diberikan jasa imbalan sesuai dengan apa yang kuntum kalian dulu di dunia.
Jadi kuntum di sini dari kata karena kuntum, kalian dulu di dunia tak malu kerjakan. Jadi lagi-lagi diulangi lagi bahwa apa yang kita dapatkan di sana itu tentunya bukan dari Allah, tetapi dari diri kita sendiri. Kenapa? Karena ma kuntum tak malun, sesuai dengan apa yang kalian kerjakan dulu di dunia. Sebaliknya, bagi mereka yang bertakwa, bagi mereka yang ikut kepada al-abrar tadi, bagi mereka yang coba mengangkat, menyingkapkan hijab-hijab atau mahjubnya tadi, maka kemudian dia menyaksikan Allah SWT dalam jiwanya. Kenapa? Karena Allah mentajalikan dirinya di dalam cermin jiwa kita, sehingga kita lihat cermin, tetapi yang kita saksikan di sana adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat misalnya air yang mengalir ini, Bapak sekalian. Air yang mengalir ini, lihat ini air yang mengalir karena bening. Ini ada bayangan pohon di bawahnya. Apakah ini pohon? Bukan. Kalau kita melihat pohon ini ya seakan-akan pohon, padahal bukan pohon. Pohonnya di atas ini. Nah, begitulah juga Allah itu, Tuhan itu tetap pada singgasananya. Tetapi Dia menciptakan jiwa kita dari fitrahnya, yang menyebabkan jiwa kita bisa memunculkan bayangannya. Disebut dengan fitrah, fitrat Allah, allati fatara nasa 'alaiha. Disebut juga jiwa kita menjadi lokus tajallinya, menjadi tempatnya bermanifestasi kepada kita. Innal muttaqina, sebaliknya orang-orang bertakwa. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sungguhnya orang-orang bertakwa itu fi jannatin, berada dalam surga, taman-taman surga, wa na'im. Jadi Bapak sekalian lihat, perhatikan tadi alur cerita ayat ini. Jadi alur cerita ayat ini tidak menyuruh kita bercita-cita masuk surga, tapi menyuruh kita bercita-cita bergabung dengan al-abrar, menyuruh kita untuk menerima kebenaran. Itu konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah dapat jannah, surga. Kalau menolaknya apa konsekuensinya? Dapat nar tadi. Ya. Jadi konsekuensinya cuma dua. Akibatnya cuma dua, yaitu jannaka ataukah narka. Cuma itu saja. Ya, jadi tidak perlu dijadikan itu tujuan. Jadi kita banyak doa meminta terlindung daripada neraka, tetapi dalam beribadah bukan karena takut kepada neraka. Banyak ayat menunjukkan kepada kita begitu indahnya surga, tapi kita beribadah bukan tujuannya untuk masuk surga. Lalu apa tujuan ibadah? Yaitu mendekatkan diri kepada Allah, qurbatan ilallah. Tujuan kita beribadah adalah kembali menyatu dengan Dia dalam sebagaimana dalam alur, dalam rute inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bukan inna lillahi wa inna ilal jannati rajiun, bukan begitu. Tapi wa inna ilaihi nya adalah kepada Allah. Inna lillah lah Allah, wa inna ilaihi dan kepadanya lah kita harus kembali. Jadi seluruh ibadah kita diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Itu sebabnya orang bertakwa itu apa? Orang bertakwa itu adalah orang yang telah berhasil mengorbankan egonya, mengorbankan kepentingan subjektif pribadi dan kelompoknya. Itulah sebabnya jemaah sekalian, antara takwa dan korban itu secara bahasa artinya mendekat, tapi korban dalam bahasa Melayu kita artinya apa? Artinya dikorbankan, ya, mengorbankan. Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya untuk membuktikan ketaatannya kepada Tuhannya. Jadi Nabi Ibrahim mengorbankan, dari kata korban sebetulnya, mendekatkan diri. Lalu kemudian menjadi bahasa kita dikorbankan. Jadi Nabi Ibrahim mengorbankan putranya Ismail untuk membuktikan kecintaannya hanya kepada Allah. Begitu ya Hajar melepaskan anaknya untuk disembelih suaminya karena juga cintanya kepada Allah. Begitu Ismail membiarkan ayahnya untuk menyembelihnya karena cintanya kepada Allah SWT. Maka orang-orang yang memiliki prinsip seperti ini, dia akan menerima risiko apa saja selama itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan seandainya dirinya disembelih sekalipun, dia siap menerimanya sebagaimana siapnya Nabi Ismail disembelih oleh ayahnya sendiri. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Itu sebabnya berkorban itu yang penting bukan darah dan dagingnya, tetapi takwanya. Darah dan daging apa? Pintu untuk menunjukkan ketakwaan. Kita tidak bisa masuk ke dalam batin tanpa melalui zahir. Kita tidak bisa mengenal makna kalau tidak melalui huruf ataukah kata-kata. Ada tulisan alif, nun, tasydid menjadi inna,
dan kita punya makna di dalam sini. Tapi pintu masuknya apa? Melalui tulisan inna. Maka Allah mengatakan, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Kalau kalian berkorban di hari-hari Idul Adha, mulai daripada hari H tanggal 10 sampai hari tasyriknya, itu tidak sampai darah dagingnya kepada Allah. Lan yanalallah, sekali-sekali tidak sampai kepada Allah, luhumuha, dagingnya, wala dima'uha, dan juga darahnya. Walakin, akan tetapi yang sampai kepada Allah apa? Yang sampai kepada Allah adalah takwa. Walakin yanaluhu takwa. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwanya. Jadi orang bertakwa artinya apa? Rela mengorbankan apa saja selain daripada Allah SWT yang masih melengket, masih menjadi hijab di dalam jiwanya. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Ingat lagi tadi jannatin wa na'im. Kenapa na'im tadi? Kita lihat tadi surat Al-Mutaffifin. Innal abrara lafi na'im. Sedangkan inna kitabal abrari lafi illiyin. Jadi kalau kitabal abrar lafi illiyin, al-abrarnya lafi na'im. Kenikmatan yang tepatnya kita berwilayah. Nah, ini adalah gambaran ilustrasi kita tentang yang disebut dengan kenikmatan itu na'im. Jadi ini hanya ilustrasi begini saja, Bapak sekalian, alangkah indahnya kita lihat bagaimana dengan aslinya. Fakihina, bisa dikatakan fakihina. Ini adalah fakihina bima atahum rabbuhum. Fakihina artinya mereka menuai. Jadi fakihina di sini adalah menuai. Fakihin itu dari kata fakah, buah. Jadi fakih itu sebenarnya artinya buah. Ya. Jadi artinya mereka di sana menikmati. Namanya buah itu kan hasil. Mereka menikmati hasil, ya. Mereka menikmati hasil bima atahum, dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi mereka di sana menikmati hasil fakihina bima atahum, dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Rabbum, Tuhannya. Rabbum. Wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Dan kemudian mereka waqahu. Waqa itu terpelihara. Ini waqa ini terpelihara, Bapak sekalian, ya, terpelihara dari neraka jahanam. Jadi kata-kata waqa itu terpelihara dari kata waqina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan waqi ini waqi dari waqa, satu kata. Waqina adzabannar. Jadi waqina adzabannar. Waqahum rabbuhum. Tuhan yang memelihara mereka dari apa? Dari azab api neraka. Jadi ini otomatis, Bapak sekalian. Tidak perlu kita beribadah takut kepada azab api neraka. Jadi kalau kita berdoa, ya minta terbebas dari api neraka. Tapi kalau tujuan ibadah kita semata-mata qurbatan atau lillahi ta'ala. Tidak ada yang lain. Waqahum rabbuhum adzabal jahim. Mereka menikmati di sana. Bapak sekalian, dengan melihat ini pasti ngiler, ya. Apalagi kalau di siang hari panas, baru kita menyaksikan video seperti ini, itu pasti kemudian. Itu di dunia, bagaimana kalau di akhirat, Bapak sekalian? Apa namanya ini? Ini namanya sirup buah. Buah-buahan semuanya. Ya. Buah-buahan, baru kemudian dikasih es sirup. Ya, kemudian disiram dengan susu kental manis. Waduh, Bapak Ibu sekalian, baru diminum di bawah pohon mangga atau pohon rindang di siang hari yang panas, itu luar biasa. Nah, jemaah sekalian berbahagia, sorga lebih daripada ini. Ya. Tapi ingat, intinya sorga apa? Buah, seperti dalam bayangan video kita ini. Ya. Kulu washrabu. Di sana di sorga, Allah SWT berfirman, kulu washrabu, makan dan minumlah. Kulu washrabu, makan dan minumlah. Hani'an, dengan penuh kenikmatan, dengan sebaik-baiknya, seenak-enaknya. Kulu washrabu, dan minumlah. Jadi kulu washrabu, makan dan minumlah. Hani'a, dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kenikmatan. Apakah itu apa yang menyebabkan kita menikmati itu? Bima kuntum ta'malun. Disebabkan dulu di dunia kalian mengerjakan itu, amal kalian.
Lagi-lagi bima kuntum ta'malun. Jadi sama tadi dengan neraka. Neraka tadi bima kuntum taksibun. Di sini bima kuntum ta'malun. Dengan apa yang dulu kalian kerjakan. Bedanya tadi kalau neraka tadi disebut dengan taksibun. Kalau di sini ta'malun. Ta'malun dari kata amal. Amal ini sama dengan jenis dan jumlah hurufnya dengan ilmu. Jadi ingat, amal itu sama. Huruf-hurufnya apa? Ain, mim, lam. Ilmu juga begitu. Ain, lam, mim. Bedanya adalah kalau amal, mimnya duluan, baru lamnya. Sedangkan kalau ilmu, lamnya duluan, baru mimnya. Jadi hakikat ilmu di dalam lam. Karena dari ilmu baru kemudian beramal. Gitu. Jadi ilmu baru kemudian amal. Ini adalah ilustrasi saja Bapak Ibu sekalian. Ilustrasi sebuah taman, ada apa namanya, ada kolam yang sangat bening, lihatlah beningnya Bapak Ibu sekalian. Sampai ikan-ikan di bawah itu kelihatan semuanya. Bisa kita hitung ikannya. Ikannya lengkap dengan warna-warninya bisa kita lihat. Sedemikian beningnya. Sedemikian beningnya. Jadi di sana nanti kurang lebih seperti itulah. Allah berfirman, muttaqiina ala sururin masfufatin. Mereka di dalam surga itu bersandar. Apa artinya bersandar? Mereka istirahat, menikmati perjuangannya di dunia. Jadi berjuang hanya 10-20 tahun, tetapi menikmatinya selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Muttaqiina ala sururin. Mereka bersandar, bertelekan di atas dipan-dipan, di atas tempat-tempat tidur, masfufatin, yang tersusun empuk. Kita artikan di sini masfufat, tersusun empuk. Muttaqiina ala sururin masfufatin. Kenapa ada kata bersandar? Karena orang yang istirahat itu pasti bersandar. Kenapa ada surur? Karena istirahat. Orang yang bahagia itu istirahat. Bapak Ibu sekalian berbagai kata para ahli motivasi, manusia ada 4 macam. Ada manusia yang banyak waktunya, tetapi sedikit sekali uangnya. Ada juga orang banyak uangnya, tapi sedikit waktunya. Lebih parah lagi, ada yang sedikit waktunya, sedikit juga uangnya. Ya gitu. Hanya satu orang katanya yang paling bahagia, yaitu banyak uangnya dan banyak waktunya. Nah, gimana sekalian berbahagia? Ini gambaran bagaimana nanti di akhirat membayangkan orang yang kata para ahli motivasi, orang yang menikmati kehidupan dunia itu adalah banyak uangnya dan banyak waktunya. Kata mereka motivasi, tidak ada gunanya banyak uang tapi tidak ada waktu. Ya. Yang benar adalah banyak uangnya, banyak waktunya. Bagaimana caranya orang banyak uangnya, banyak waktunya? Ya, bagaimana caranya agar dunia bekerja untuknya, bukan dunia bekerja, bukan dirinya bekerja untuk dunia. Jadi biarkanlah dunia bekerja untuk kita. Dalam ilmu ekonomi ini disebut dengan passive income. Jadi muttaqina ala sururin masfufatin wa zawwajnahum bihurin ain. Lalu kemudian kami pasangkan mereka dengan bihurin ain. Ini diartikan bidadari ya. Mata bidadari, masa cuma dikasih mata bidadari? Coba. Percuma kalau cuma dikasih mata bidadari. Ini bidadari mata. Ya. Kemudian di sini terjemahkan bidadari yang bermata indah. Nah, kita terjemahkan dulu seperti pernah kita terjemahkan bahwa hurin itu kan artinya bebas, merdeka. Ingat kata-kata al-hur, orang merdeka. Ingat kata-kata muharrara dalam doanya Nabi, doanya ibunya ibunya Siti Maryam. Kemudian ain ini memang mata, dari kata ainul mata. Ya, artinya apa jemaah sekalian berbahagia? Di sana itu selalu disertai dengan, kalau kita artikan orang ya, di sana disertai dengan orang yang selalu menjaga kebutuhan-kebutuhannya. Apa saja yang dibutuhkan ada lagi. Apa yang dibutuhkan ada lagi. Jadi selalu ada. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, saya cenderung mengartikan kata-kata zayyajnahum bihurin ain adalah karena mereka dulu di dunia itu membatasi matanya. Bayangkan kalau mereka membaca buku selama 1 jam, 2 jam, berarti matanya hanya ke situ terus-menerus. Bayangkan kalau dia ikut Zoom di sini, dari jam 7:30 tadi sampai jam 9 nantinya, 1,5 jam, matanya kemana? Matanya cuma di layar handphone, layar laptop. Ya. Tidak kemana-mana, tidak bebas matanya melihat kemana-mana. Nah, jadi orang yang belajar bersungguh-sungguh adalah matanya terpaku pada satu titik. Orang salat tidak boleh orang belok kiri, belok kanan kepalanya. Orang salat itu adalah orang yang matanya hanya tertuju kepada tempat sujudnya.
terikat. Nah, orang seperti ini adalah orang-orang yang mata lahirnya terpaku pada suatu titik agar mata hatinya mereka bisa lihat. Karena orang yang banyak melihat kiri kanan atas bawah, justru mereka tidak pernah melihat ke dalam jiwanya. Sedangkan permintaan Allah dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun, makanya di akhirat mereka diberikan wa zawwajnahum bihurin ain. Mereka dipasangkan dengan bihurin ain, dengan kemerdekaan yang sesungguhnya di sana. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang mau bertanya dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fiikum. Ma'ajibatin semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Muhammad wa ali Muhammad wa ajil Pak. Ustaz, kembali pada ayat-ayat Anfusi yang menuju Al-Faqih tadi, dalam ayat 15, Fasihrun haza am antum la tubsirun. Perbetulkan saya Ustaz, saya beri pencerahan segi saintifik moden, bahawa matahari tadi ditawafi oleh planet-planet tadi. Ini proses dengan graviti kekuatan imam tadi yang Allah tajalikan nikmat-nikmatnya sebagai rahmatan lil alamin. Dan kita sedar atau tidak sedar bahawa ini bukan satu sihir, tapi satu kenyataan yang bahkan semakin hari semakin diperbenarkan kajian-kajian saintifik. Dan of course untuk orang-orang yang beriman secara hakiki, maka benda ni tak pernah sekalipun terhijabi di mata batin tadi. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak sekalian, kita lihat ayat yang di atas di layar kita, yaitu ayat 15, di mana Allah berfirman, afasihrun hadza am antum la tubsirun. Jadi artinya ayat ini adalah ayat yang ditujukan kepada orang yang tadi mukatibun, yang mendustakan kebenaran. Karena Al-Quran sebagai kebenaran itu kan terang benderang, jelas bahwa Al-Quran kebenaran itu adalah seperti terang benderangnya matahari di siang hari. Nah, kalau ada yang tidak melihat matahari di siang hari dalam keadaan cuaca dalam keadaan terang, dalam keadaan baik, maka hanya dua pertanyaan. Apakah kalian salah melakukan penilaian, menganggap ini sihir, atau kalian matanya tidak melihat? Am antum la tubsirun. Atau kalian yang tidak melihat, am antum la tubsirun. Afasihrun hadza? Mungkinkah Al-Quran ini adalah sihir? Mungkinkah pasangan Al-Quran itu pesihir? Iya, mungkinkah seorang Nabi Muhammad yang mengajarkan nilai-nilai value, mengajarkan tadi ma'rifah, mengajarkan misalnya hikmah, lantas kemudian disebut dengan tukang sihir? Ya, pantaskah orang seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Pantaskah anak putra Nabi, putri Nabi seperti Fatimah Zahra yang saking besarnya pengorbanannya untuk ayahnya sampai disebut dengan Ummu Abiyah, lantas disebut dengan tukang sihir? Kalau ada yang menyebutnya tukang sihir, itu pasti tidak melihat matanya. Itu sebabnya, maka bagaimana mungkin kitab suci Al-Quran yang isinya semuanya berbicara tentang hakikat-hakikat, yang berbicara tentang ayat Anfusi dan ayat Al-Faqih tadi, berbicara bahkan tentang alam-alam di luar alam panca indera kita, disebut dengan sihir. Nah, maka pertanyaannya, apakah kalian tidak memperhatikannya? Atau jangan-jangan matanya yang tidak memperhatikan? Am antum la tubsirun? Atau kalian yang tidak tubsirun? Tubsirun itu melihat dengan mata kepala. Nah, karena mereka yang seperti yang kita bicarakan tadi ini, pasangan-pasangan kitab suci adalah benar-benar yang ditunjukkan adalah kemanusiaan sejati yang berbasis pada nilai-nilai ketuhanan. Sedangkan di luar mereka, maka kemudian mereka hanya berbicara tentang kemanusiaan, tetapi sebetulnya demi kepentingan manusia, hanya kemanusiaan dirinya sendiri juga. Itulah sebabnya betapa banyak ideologi atau misalnya falsafah-falsafah kehidupan yang tadinya berbicara tentang kemanusiaan, tapi ketika mereka berkuasa, mereka juga terkadang lebih brutal daripada yang sebelumnya. Jadi terkadang kemanusiaan itu hanya menjadi simbol saja. Nah, kemanusiaan yang paling tinggi adalah kemanusiaan yang dibawa oleh kepadanya disebut dengan tadi lafi naim. Innal abrara lafi naim.
yang benar-benar menjadi tempat berfokusnya, bertumpunya tadi apa yang disebut dengan kenikmatan. Yaitu kenikmatan yang paling tinggi adalah kenikmatan wilayah. Seperti dalam kata-kata surat Al-Ladzina an'amta 'alaihim ataukah la tus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah yang penting kita lakukan. Jangan sampai kita masuk dalam kategori seperti ini. Jangan-jangan kita menganggap Al-Quran itu sebagai sihir. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kalau ada yang tidak menemukan kebenaran dalam Al-Quran, berarti tidak mempelajarinya. Tidak mempelajarinya, berarti tidak melihat matanya. Ini ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita harus melihat ke dalam Al-Quran, dan melihat ke dalam Al-Quran seperti kata Pak Nur tadi, melihat pada diri kita sendiri. Karena kata-kata la tubsirun itu tidak melihat, maksudnya mata hati. Siapa yang tidak mata hatinya tidak melihat, kan berarti terhijab. Siapa yang terhijab berarti tidak pernah melihat ke dalam dirinya. Dia hanya melihat keluar saja. Seperti mana orang yang keluar mencari makanan, padahal di rumahnya sendiri banyak makanan. Akhirnya makanannya di rumahnya apa? Jadi basi. Terima kasih. Ada lagi berikutnya. Di kolom chat tidak ada pertanyaan, Ustadz. Cuman ada beberapa permintaan doa. Ya, baik. Bapak sekalian, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita masuk ke sesi doa. Bapak sekalian, sebelum kita berdoa, kita sampaikan bahwa Majelis Talim kita, Rumah Kajian Al-Quran Al-Barru atau Kata Darus dan Tadabbur Al-Quran ini juga akan melaksanakan acara kurban nantinya. Jadi kita ikut menerima dan menyalurkan hewan kurban, baik sendiri-sendiri ataupun berkelompok. Yang mau berkelompok kolektif, ada juga yang mau sendiri-sendiri, satu orang satu ekor kambing, atau satu orang satu ekor sapi, atau satu ekor sapi beberapa orang, itu kita lakukan. Jadi nanti hubungi biasanya ada nomor rekeningnya diberikan oleh panitia. Nah, Bapak sekalian, mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Pertama, Ustadz didoakan juga Ustadz Hasim Adnan, Ustadz. Oh ya. Jemaah sekalian, pertama kita doakan adalah Ibu Mita Pawaka, jemaah tetap kita ini, yang juga punya peran besar dalam aktivitas kita. Beliau ini aktif dari awal sampai sekarang, yaitu mendoakan teman yang lagi sakit, namanya Bapak Ahmad Multazam. Kita doakan temannya Bu Mita, namanya Bapak Ahmad Multazam, semoga diberikan kesembuhan. Yang kedua juga dari Bapak Budi Prakoso, untuk kakaknya kakak beliau namanya Ibu Gince. Oh, Ibu Gince. Ya. Jemaah kita ternyata Ibu Gince ini saudara dengan Pak Budi Prakoso ya. Terima kasih banyak sudah satu keluarga hadir bersama dengan kita di sini. Semoga Bapak Ibu berdua, Pak Budi Prakoso dan Ibu Gince nanti disatukan oleh Allah SWT di sisi Nabi dan Rasul. Amin. Terima kasih Ustaz. Kemudian kita doakan Ibu Gince yang sedang sakit, patah tulang punggung ternyata ini, semoga diberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Amin. Kita berharap Ibu Gince kembali sehat seperti sedia kala. Amin. Kemudian yang terakhir, Ustadz kita, Ustadz Hasim Adnan, yang baru hari Jumat lalu mengisi bersama dengan kita, ternyata mengalami kecelakaan, dan kalau tidak salah juga ada tulang belikatnya yang agak bermasalah. Semoga Allah juga berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna, sehingga kembali seperti sedia kala bersama dengan jemaah, bagi ilmunya kembali. Ala hadiniya wal hidayah salihah, pihak Muhammadin wa ali Muhammad, khususan untuk Bapak Ahmad Multazam, Ibu Gince, dan juga Ustaz kita, Ustaz Hasim Adnan, alaihi al-Fatihah was-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir
لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ya Allah Tuhan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, juga dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ya Allah Tuhan kami berwasilah dengan ayat-ayat yang kami baca, dengan kedua orang tua kami, Allah Tuhan kami, dengan Rasulullah dan keluarganya suci dan sahabat-sahabatnya yang mulia dan terpercaya. Ya Allah Tuhan kami, dan mohon kepadamu, berikanlah kesembuhan kepada jemaah kami, Multazam, Ibu Ica, dan Ustadz kami, Ustadz Hashim Adnan, dengan kesembuhan yang sempurna. Kembalilah kesehatan mereka seperti sedia kala, agar mereka kembali beribadah seperti sedia kala, bergabung bersama dengan kita kami di tempat ini. Allah ya Tuhan kami, angkatlah penyakit mereka, dan jadikanlah penyakit ini Allah sebagai asbab bagimu ya Allah, untuk mengangkat dosa-dosa dan kekhilafan-kekhilafan mereka. Jadikanlah penyakit ini sebagai asbab engkau mensucikan jiwa mereka, mensucikan hati mereka dari berbagai macam kerat-kerat yang selama ini menempel di sana. Ya Allah Tuhan kami, kirimlah malaikat rahmat kepadanya, penuhilah kebutuhan lahir dan batinnya, berikanlah senantiasa kepadanya naungan dari sebaik-baik naungan, yaitu ampunan dan kekuasaan-Mu ya Allah Tuhan kami. Siapa saja yang hadir pada majelis kami pada malam hari ini, Allah, murahkanlah rezeki-Mu kepadanya, angkatlah derajatnya, lancarkanlah seluruh urusannya Allah Tuhan kami. Jadikanlah anak cucu mereka anak-anak yang soleh dan solehah, dan jadikanlah kami semuanya nanti Allah dengan majelis kami ini bersatu di sisi-Mu ya Allah Tuhan kami. Perkenankanlah kami bersama bersua kembali nanti di sana ya Allah, di Telaga Haud bersama dengan Rasulullah dan keluarganya suci ya Allah Tuhan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.